Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Wahid dan terakhir ya disampaikan oleh senior saya Prof. Kuncoro. Kalau sudah Prof. Kuncoro ngendikan itu saya perhatikan betul itu Prof. Pontang-panting gitu kan, mencari kebahagiaan. Memang betul itu. Banyak orang pontang-panting nyari kebahagiaan, ternyata malah tidak bahagia. Di ketika ini dikatakan kebahagiaan itu tidak perlu dicari, gitu kan? Jangan dicari. Lalu kemudian gimana caranya? Sudah ada tadi jawabnya itu. Disyukuri. Iqra. Betul itu Iqra. Iqra itu bacalah. Tapi yang disuruh baca pertama kali adalah baca dirimu sendiri. Yang ini sering terlupakan. Sering kali orang itu baca orang lain. Tapi lupa tidak baca diri sendiri. Padahal Quran itu menyuruh kita bukan membaca tetangga, tetapi membaca diri sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Bacalah kitabmu yang ada di dalam dadamu itu. Hari ini cukup engkau sendiri yang menghisapnya. Itu Quran itu nyuruh begitu. Memang betul Prof. Kuncoro. Akhirnya kita ini karena suka membaca orang lain, lupa tidak membaca diri sendiri, akhirnya menjadi orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri itu kan jelek, karena tidak pernah baca diri sendiri. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja itu sudah tidak begitu baik. Agama menyuruh membaca diri sendiri, gitu kan. Lalu kemudian disebut oleh Prof. Kuncoro langgeng, gitu kan. Yang langgeng itu yang dari Allah, itu memang betul semua. Saya kira menarik sekali, dan apa yang disampaikan oleh Gus Wahid yang bolak-balik menyampaikan bahwa kebahagiaan itu adalah yang ada di dalam, yang ada di dalam hati, yang ada di batin, itu kan Gus Wahid tadi kan katakan gitu kan, yang ada di dalam hati, yang rasa. Jadi sebetulnya pembicaraan kita ini tidak ilmiah sebetulnya, tidak ilmiah, karena tidak masuk di akal, adalah tentang hati. Adalah tentang rasa, betapa pentingnya rasa ini. Kita membeli sesuatu, kita itu ingin makan daging kambing, daging kerbau, daging ayam, daging burung, itu kan kenapa milih itu kan karena ada rasa yang berbeda-beda. Yang kita cari itu kan rasanya sebetulnya. Ada buah mangga, ada buah belimbing, ada buah pisang, apokat, berbeda-beda itu kan karena rasa sebetulnya. Kalau rasa buah itu sama, kita kan tidak perlu memilih. Kalau rasa daging itu sama, maka lalu kemudian kan juga tidak milih. Apalagi kalau sudah tidak ada rasanya. Daging itu tidak ada rasanya, buah itu tidak ada rasanya, maka lalu kemudian tidak akan kita ambil. Begitu penting rasa itu, apalagi manusia kalau sudah tidak punya rasa, sudah mati rasa, itu kan sudah habis. Kalau orang itu sudah mati rasa. Lah, kebahagiaan itu dirasa itu sebetulnya. Dalam kehidupan manusia itu rasa itu inti sebetulnya. Inti. Jadi mulai dari yang kelihatan tubuh ini, lalu ada sodron yang di dalam dada ini, di dalam dada ini ada kolbun, di dalam kolbun itu ada fuadun, di dalam fuadun itu ada sakhofun. Sakhofun itu di dalamnya ada sirrun. Di dalam sirrun itu lalu ada lubun. Ada lubun dulu, ada sirrun. Terakhir inti daripada inti itu adalah ana itu adalah rasa, rasa itu kan.
adalah zat, adalah nikmat yang di dalam, yang paling dalam itu kan. Tingkatan-tingkatan itu sesungguhnya juga menggambarkan itu. Menggambarkan apa yang sesungguhnya bisa memuaskan yang ada di dalam dada ini. Orang seringkali tadi dikatakan, dihentikan oleh si Prof. Kuncoro, pontang-panting sebetulnya hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik biasanya itu. Yang paling luar, yang jasmani, yang itu harta, itu benda, itu pangkat, itu kehormatan, itu penting. Tapi sebetulnya itu ada di luar saja. Dan yang di luar itu sebetulnya cepat lapuk dan bahkan musnah. Maka dikatakan ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Di Quran kan katakan apa yang ada pada yang kamu cari, yang pada dirimu itu mungguhnya kamu. Bagi kamu itu adalah yang fadu, biasanya itu hanya sebentar. Nikmat jadi rektor, jadi dirjen, jadi menteri kan sebentar. Punya istri cantik, suami cantik itu sebentar. Lapuk dan itu bisa musnah. Itu yang kemudian kita cari itu di situ itu sebetulnya itu. Yang itu waktunya hanya singkat. Kalau di Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 kalau tidak salah mengatakan bahwa hari akhirat, sehari akhirat itu sama dengan 50.000 hari dunia. Di surat 70 ayat 4. Itu kehidupan di akhirat itu satu hari itu sama dengan 50.000 hari dunia. Berarti kalau kita umur 1 tahun, 100 tahun, berarti hanya 1 hari. Untuk itu di akhirat. Tapi kita ini ngejar yang satu hari ini. Tidak mengejar yang berhari-hari. Sebab 100 tahun itu hanya 1 hari kalau di akhirat sana. Di surat Al-Ma'arij ayat 4 itu mengatakan bahwa hari dunia, hari akhirat sehari sama dengan 50.000 hari dunia. Nah, kalau kita umur 100 tahun, berarti kan hidup kita itu kalau diukur kehidupan akhirat, kan hanya 1 hari kita ini. Kita seringkali mengejar yang 1 hari ini, melupakan yang begitu panjang yang digambarkan di dalam Al-Quran kayak begitu itu. Jadi kita seringkali sibuk pontang-panting, istilahnya Prof. Kuncoro tadi, adalah hanya mengejar yang sebentar itu. Mengejar yang kita tinggalkan itu. Kita seringkali ngumpulkan rumah bagus, ngumpulkan ini macam-macam, ternyata kena COVID langsung diambil kan. Lalu kemudian hasilnya itu kita tidak tahu kita berikan kepada siapa. Tapi apakah itu tidak penting? Itu juga penting, sebab yang namanya jasmani, yang luaran ini juga perlu pemuasan gitu kan. Tetapi kalau kita ingin yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yang jangka panjang, ya memang kebahagiaan yang ada di dalam dada yang harus kita rawat itu tadi. Yang namanya adalah nikmat, yang namanya adalah rasa, yang namanya adalah zat, yang itu sesungguhnya adalah yang hakiki itu. Yang seharusnya tidak kita lupakan yang di dalam itu. Tapi apakah dengan kita konsentrasi kepada hati itu lalu kemudian kita lupa dunia? Tidak. Karena dunia juga jangan dilupakan. Itu kan bab tadi darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Dunia itu jangan dilupakan, tapi juga diingatkan bahwa yang namanya dunia itu adalah itu nanti musnah. Yang indallah itu, wa ma indallah itu yang batin itu. Lalu kemudian cara untuk mengejar yang akhirat itu bagaimana yang jangka panjang? Ternyata juga tidak terlalu sulit. Apa itu? Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan ingat dan sholat. Ingat dan sholat. Jadi kalau orang Jawa dulu eling. Eling itu ternyata memang penting. Orang celaka itu karena tidak eling. Orang celaka itu karena tidak ingat sebetulnya itu.
lawannya ingat adalah lupa. Kecelakaan-kecelakaan tentang apa saja, dinama saja, itu karena kelupaan ini. Karena itulah agama juga mengingatkan supaya kita itu mengingat. Dan sholat. Sholat itu yang dikatakan oleh Gus Wahid itu nyambung kepada Allah. Yang dulu kata saya, nyambung kepada Allah itu adalah sholat. Nyambung kepada Rasul itu adalah sholawat. Nyambung kepada sesama manusia itu adalah silaturahim atau silaturahmi ini. Jadi kalau kita ingin yang hakikat, yang hakiki sebetulnya, kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan yang ada di dalam diri, yang ada di dalam inti-intinya manusia itu sendiri. Yang itu adalah dunia dan juga di akhirat itu. Dan itulah sebenarnya yang dituntut oleh agama. Dan agama itu sebetulnya lebih banyak ngurus yang ada di dalam dada ini. Yang inti itu sebetulnya, yang ngurus nikmat, yang ngurus rasa, itulah sebetulnya agama. Sedangkan yang luar-luar tentang bagaimana mendapat jabatan, mendapatkan harta, mendapatkan kemenangan yang sifatnya fisikal, itu sebetulnya agama tidak terlalu banyak campur sebetulnya. Karena itu kalau hal-hal yang menyangkut dengan fisikal itu, tidak ada agama pun orang juga bisa meraih sebagaimana beberapa waktu saya sampaikan itu. Negara-negara seperti Korea, seperti Jepang, China, bahkan Rusia, Eropa itu bisa maju, itu tanpa agama itu memang bisa. Tapi agama itu tadi, kebahagiaan yang hakiki inilah yang dituntutkan oleh agama ini. Karena itu kalau Gus Wahid katakan ayolah itu yang ada di dalam hati, kuncinya adalah hati, kuncinya adalah yang ada itu. Prof. Kuncoro juga ngendikan seperti itu yang memang benar banget. Yang kita ingin raih itu adalah yang di dalam, dan itu adalah itu tadi, hasil diskusi yang kemarin itu, yang balik yang saya katakan, kita akan selamat kalau komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Rasul. Lalu kemudian bagaimana agar kebahagiaan itu? Saya selalu membuat rumusan yang gampang sekali. Jangan meninggalkan rumah, itu kan. Jangan menjadi manusia liar. Liar itu kan tidak ada terikat dengan rumah. Lah, kita ini punya 3 rumah kan itu kan. Rumah itu kalau tidak ditempati, rumahnya rusak, cepat rusak. Bukan rumahnya yang rusak, orangnya juga kalau melupakan rumah juga rusak. Karena itu orang meninggalkan rumah disebut minggat, gelandangan, bambung, liar. Itu kan kenandaan rumah itu, liar. Nah, kita ini punya 3 rumah. Rumah pertama adalah rumah pribadi yang harus kita tepati agar kita tidak disebut bambung, minggat, dan liar itu. Yang kedua adalah rumah komunitas, masjid, yang kita gunakan untuk sholat bersama-sama lingkungan tetangga. Nah, ada rumah satu lagi itu. Kalau kita tawaf itu kan, Allahumma inna hadzal baita baituka, wal karoma karomuka, wal amna amnuka, wal abda abduka, wa ana abduka, wa benu abdika, wa hadzal maqamal aidin bika minan nar. Kan begitu waktu tawaf itu di putaran yang kedua itu doanya kan Allahumma inna hadzal baita baituka, bahwa rumah ini adalah rumahmu ya Allah, kan gitu. Bahwa kemuliaan ini adalah kemuliaan, negeri aman itu negerimu, aku ini adalah hambamu ya Allah, kan begitu itu dulu. Itu kan rumah ruh sebetulnya, yang dulu saya katakan pangkalan ruh. Nah, kalau kita tidak di situ, berarti kita juga menjadi manusia liar dalam perspektif ruh. Nah, kalau kita di situ, lalu kemudian kita menjadi aman. Dan ketika menjadi aman, kita menjadi bahagia karena kita berada di rumah. Rumah pribadi, berada di rumah komunitas, selalu ke masjid, musola, lalu kemudian tatkala kita sholat, merasa ada di rumah, di pangkalan roh itu. Nah, ini saya kira saya tidak bisa detail Gus Wahid. Memang ini berat sekali
Tapi dari Gus Fakih dan dari Prof. Kuncoro ini sudah jelas sekali kata-kata pontang-panting mencari kebahagiaan. Akhirnya tidak ketemu. Kebahagiaan jangan dicari, itu bersyukur. Adalah ikra. Saya belum batasi ikra itu bacaan lah. Bacaan bukan alam jagat ini, tidak akan mungkin bisa itu. Tidak tuntas. Tapi dimulai dari baca dirinya sendiri. Seringkali kita ini sibuk membaca orang lain, tetapi sampai kelupaan membaca diri sendiri. Akhirnya tidak tahu orang lain, juga tidak tahu dirinya sendiri. Akhirnya menjadi keliru. Saya kira itu, Gus Fakih. Masya Allah. Bapak senior, mohon maaf. Manakala Luar biasa. keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.